Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah, usi wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah berikan kita kesehatan dan kesempatan serta peluang untuk melaksanakan amal soleh, terutama qiyamu Ramadan dan siyamu Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang telah kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, betapa pentingnya kita bersolawat kepada beliau, karena di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kita. Bahkan beliau katakan kita ini adalah bukan sekedar umat dalam pandangan Rasulullah, tetapi melainkan sebagai saudara. Suatu hari Rasulullah duduk bersama Abu Bakar. Maka ketika itu beliau, ya Abu Bakar, laita anni lakitu ikhwani. Laita anni lakitu ikhwani. Laita anni lakitu ikhwani. Wahai Abu Bakar, aku sangat merindukan saudara-saudaraku. Aku sangat merindukan saudara-saudaraku. Sampai 3 kali Rasulullah membaca itu. Fa inni ahibbuhum. Aku sesungguhnya mencintai mereka. Maka dikala itu Abu Bakar, bapak dan ibu, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nahnu ikhwanuka, bukankah kami ini saudara engkau? Kata Rasulullah, qala antum ashabi, kalian itu adalah sahabatku. Ikhwani, sementara saudaraku itu, kata Rasulullah, alladzina lam yarawni, mereka yang tidak melihat aku. Wasaddaquni, tetapi mereka membenarkan kenabian atau kerasulanku. Wa ahabbuni, aku sangat mencintai mereka. Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa rugi kita kalau tidak berselawat kepada Rasulullah, sementara Rasulullah sendiri sangat mencintai kita. Bahkan timbul kecemburuan dari Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar, bapak dan ibu? Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? Kata Rasulullah, tidak. Kalian itu sahabatku. Kalian ikut solat bersamaku. Kalian bertemu denganku. Dimanapun aku kalian ada, kata Rasulullah. Tetapi ada di antara saudara-saudaraku adalah ketika mereka tidak pernah bertemu dengan aku.
ketika mereka membenarkan nabi dan kerasulanku, tapi mereka tidak pernah bertemu dengan aku. Wa ahabbuni, aku sangat mencintai mereka. Bapak dan Ibu, mari kita biasakan bersalawat kepada beliau. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ke-14. Bapak dan Ibu, Ramadan tahun ini sangat istimewa barangkali bagi kita. Saya ingin berpesan terhadap diri dan kita semua, mari kita tingkatkan amal soleh kita. Kalau tidak kita tingkatkan Bapak dan Ibu, menunggu 1 tahun lagi di Ramadan tahun depan. Itu pun kalau kita hidup. Karena itu mari motivasi diri kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah ayat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu hari ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau melaksanakan salat asar. Lalu ada salah seorang sahabat yang bernama adalah Abu Sa'id Al-Mu'allaq. Maka dipeganglah tangan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangan Abu Sa'id tadi. Maka beliau mengatakan kepada Abu Sa'id, "Wahai Abu Sa'id, maukah engkau aku tunjukkan satu surat yang istimewa?" Maka dikala itu Bapak dan Ibu, Rasulullah berlalu lalu menunaikan ibadah salat. Maka ketika selesai menunaikan ibadah salat, Abu Sa'id tadi Bapak dan Ibu menemui Rasulullah, "Ya Rasulullah, tadi sebelum salat engkau menjanjikan ada satu surat yang istimewa engkau akan berikan kepadaku atau engkau ingin ajarkan kepadaku." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Benar, itulah dia surah Al-Fatihah." Maka seiring dengan itu Bapak dan Ibu, disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surah ke-15 di ayat yang ke-87, "Wa laqad atainaka sab'am minal masani wal Qur'anal 'azim." Dan sungguh hanya untuk engkau Muhammad kami turunkan satu surat yang istimewa, 7 ayat yang diulang-ulang dari Al-Quran yang agung. Maka inilah yang ditafsirkan oleh para ulama Bapak dan Ibu, yang dimaksud dari ayat 7 ayat yang diulang-ulang itu adalah surah Al-Fatihah. Maka dari itu malam hari ini Bapak Ibu kita sampaikan beberapa poin. Nanti kalau tidak sempat malam ini karena terbatasnya waktu, insyaallah kita sambung sampai subuh. Bapak Ibu, keistimewaan dari surah ini adalah pertama dari segi nama, satu-satunya surat dalam Al-Quran yang memiliki banyak nama adalah Al-Fatihah. Ada yang menyebut Al-Fatihah, ada yang menyebut Ummul Quran, ada juga yang menyebut Bapak dan Ibu adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa disebut dengan Al-Fatihah yang artinya pembukaan? Lalu apa yang dibuka? Yang dibuka itu adalah mushaf Al-Quran, dibuka dengan surah Al-Fatihah. Satu. Yang kedua, ini yang sangat menarik, mungkin jarang kita ketahui. Disebut Al-Fatihah karena Al-Fatihah itu adalah membuka atau pembukaan ketika kita menunaikan ibadah salat. Bukankah salat kita itu awalnya dibaca dengan surah Al-Fatihah sebagai rukun pertamanya Bapak dan Ibu? Maksudnya setelah niat dalam ketika menunaikan ibadah salat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang kalau sudah benar bacaan Al-Fatihahnya, dia sudah buka salatnya dengan pembukaan yang baik, maka bisa dipastikan salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaulah mulai Al-Fatihah tidak baik maksudnya Bapak dan Ibu, tidak sesuai dengan ilmu tajwidnya, bahkan bacaannya terlalu cepat, itu Bapak dan Ibu jangan harap diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar akhir-akhir ini, kalau awak disiko melaksanakan salat
sabaleh rakaat selesai 1 jam kurang lebih. Di daerah tempat lain ada orang sholat 23 rakaat tetapi selesai dalam waktu 7 menit. Mungkin Bapak Ibu pernah menonton itu video bagaimana tata cara ibadah sholatnya. Nauzubillah. 23 sholatnya selesai 7 menit. Awak saja yang sabaleh hampir 1 jam Bapak dan Ibu. Nah, oleh karena itu, padahal satu ketika ada salah seorang sahabat Rasulullah solat di samping Nabi. Lalu selesai dia solat, dipanggil oleh Rasulullah. Apa kata Nabi? Ulang solat engkau balik. Fa innaka lam tusalli. Karena engkau belum solat. Diulang Bapak Ibu. Lalu selesai solat, dipanggil lagi oleh Rasulullah. Ulang solat engkau balik. Fa innaka lam tusalli. Karena engkau belum solat. Sampai 3 kali Bapak dan Ibu. Maka yang keempatnya dia temui Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau ambo ulang solatku balik akan bantu itu jonya. Oleh karena itu ajarkan aku tata cara solat yang baik ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Kenapa engkau saya tegur? Solat engkau itu terlalu cepat. Bapak Ibu, iko andai-andai saja. Seandainya Rasulullah duduk di samping kita melaksanakan ibadah solat. Kira-kira barangkali disuruh Nabi diulang. Mungkin sekian kali. Bapak Ibu, kenapa? Karena terlalu cepat. Kalau solat sudah cepat, dipastikan Al-Fatihahnya dibaca cepat. Nah, karena itu mari perbaiki Al-Fatihah kita. Maka disebutkanlah kenapa Al-Fatihah itu sebagai pembukaan dalam solat hendaknya dibaca pelan-pelan. Ini alasan yang sangat menarik Bapak Ibu. Kenapa kita mesti membaca Al-Fatihah itu pelan-pelan, ayat per ayat kita semestinya berhenti, karena Al-Fatihah awak itu dijawab oleh Allah. Allah menjawab di dalam hadis qudsi Bapak dan Ibu, lafaznya dari Allah lalu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa lafaz yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza qala 'abdi, apabila seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin hamidani abdi, maka Allah menjawabnya, hambaku memujiku. Kemudian Bapak dan Ibu, ar-rahmanir rahim, apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku memuliakanku. Begitu seterusnya Bapak dan Ibu. Yang paling menarik itu ketika seorang hamba membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang menarik. Wa li 'abdi ma sa'ala. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Hambaku yang membaca ayat itu, kata Allah. Ini Allah yang menjawab. Bapak Ibu, hambaku yang membaca ayat itu, apa masalahmu? Maka disikulah oleh para ulama Bapak dan Ibu, ketika seseorang membaca surah Al-Fatihah tepat di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada tawaran dari Allah di situ. Apa tawaran Allah? Hai hambaku yang membaca ayat itu, masa'ala, apa masalahmu? Mintalah kepadaku solusinya. Disitulah kita dianjurkan berdoa Bapak Ibu. Di antara doa itu bacalah di dalam hati kita apa masalah awak. Kalau masalah kita sebelum solat, masalah keluarga, mintalah kepada Allah solusinya. Kalau masalah kita masalah pasar, perdagangan dan lain sebagainya, mintalah kepada Allah dikala kita selesai membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak dan Ibu, ini di antara kemuliaan surah Al-Fatihah itu. Nah, karena itu malam hari ini kita sampaikan di ayat basmalahnya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ba dalam kalimat basmalah itu, kata para ulama, ada 2 fungsinya. Yang pertama, ba di sana berfungsi adalah al-musahabah. Yang kedua, al-ilsaq. Apa maksudnya?
setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran semuanya memiliki makna. Itulah hebatnya Al-Quran Bapak dan Ibu. Saking hebatnya huruf per hurufnya pun memiliki makna. Di antaranya ba dalam kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa fungsi ba di sana adalah al-ilsaq wal musahabah, melekatkan, menyebutkan dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar bismillah seseorang atau basmalah seseorang, maka insya Allah Bapak dan Ibu akan benar perbuatannya. Saya ambil contoh. Misalkan kita mau minum air. Sebelum minum itu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa keuntungan yang kita dapat dari meminum air itu adalah air yang kita minum berkah dalam diri kita. Kemudian yang menarik itu Bapak dan Ibu, ketika seseorang minum air, Allah berikan nilai pahala. Inilah yang membedakan antara kita dengan orang yang tidak Islam. Bahamu kasih Ustaz, orang tidak Islam minum tidak? Minum. Apa tujuan minum? Menghilangkan haus. Orang Islam minum tidak? Minum. Apa tujuan minum? Menghilangkan haus. Sama. Bahkan hewan pun minum menghilangkan haus. Tapi kita mesti beda Bapak Ibu. Dalam pandangan Allah kita mesti beda. Apa perbedaannya Ustaz? Dan bagaimana cara membedakan? Kalau seseorang sebelum minumnya dia sebut nama Allah, maka pertama keberkahan dia dapatkan, yang kedua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bernilai pahala. Kalau seseorang yang tidak Islam misalkan Bapak Ibu hanya sekedar minum, yang dapat sama dia hanya menghilangkan haus. Jelas perbedaannya. Karena itu kata para ulama, huruf ba di sana berfungsi al-ilsaq wal musahabah, menyebutkan, melekatkan nama Allah dalam suatu perbuatan ataupun ucapan kita. Yang kedua, ada kata-kata ismun. Ismun itu kan diartikan dengan nama. Bapak Ibu, orang Arab bila menanya nama seseorang, mereka akan menyebutkan masmuk. Siapa nama engkau? Ternyata setelah diteliti Bapak Ibu, ismun itu bukan nama artinya. Bukan nama. Tetapi melainkan sesuatu yang tinggi. Makanya ismun itu bisa jamaknya samawat. Samawat itu kan diartikan dengan langit. Apa maksud langit? Sesuatu yang tinggi yang tidak bisa dijangkau. Lalu apa kaitannya dengan nama? Ini yang menarik kata para ulama Bapak Ibu. Di sana nama seseorang itulah yang mengangkat derajatnya setinggi-tingginya. Maka dari itu jagalah nama. Di dalam adab-adab membuat nama Bapak dan Ibu itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana cara Rasulullah mengajarkan? Pertama Bapak Ibu, agihlah namo anak awak, cucu awak dengan nama yang baik. Kalau dapet Bapak dan Ibu adu dalam Al-Quran atau hadis, itu adabnya. Maka dari itu Bapak dan Ibu, apabila nama seseorang itu sudah nama yang baik, tidak boleh dipanggil dengan panggilan yang tidak baik. Saya contohkan Muhammad, ada tidak dalam Al-Quran? Ada. Apa artinya? Orang yang terpuji. Kan bagus tuh. Cuma di negara awakku Bapak Ibu, iku yang paling aneh. Nama orang bagus, nama orang rancak, nama orang Muhammad, dipanggil aku di tempat awak. Nah, aduh nama orang Muhammad, sia dipanggil kalau di negara awak kok. Camai. Padahal nama sudah bagus. Nama orang Muslim, di tempat awak apa panggilannya? Imui. Abara jawab dia Bapak Ibu. Menyalahkan kepada artinya. Sebenarnya tidak boleh. Dan juga memberikan nama itu Bapak dan Ibu tidak indah puluh sadualah yang ada dalam Al-Quran bisa diagihkan ke namo. Itu hati-hati juga. Ada seorang jemaah mengatakan, Ustaz, lah iya cucu awak, alhamdulillah. Siapa dia nama bu? Ni namanya ada warna dalam Al-Quran Ustaz.
Atau bu, munafikun, musyrikun, kafirun. Memang ada dalam Al-Quran itu. Tapi apakah benar atau baik maknanya? Tidak Bapak Ibu. Harus hati-hati juga. Dan sadualah yang ada dalam Al-Quran itu diagihkan namo. Yang berikutnya, memanggil seseorang kalau namanya sudah baik, maka panggillah dengan panggilan terbaik. Apa maksudnya? Jangan sampai merubah nama seseorang itu dari sudah baik menjadi tidak baik gara-gara panggilan yang kita sebutkan. Ini bahaya. Di Arab, Bapak Ibu, kalau nama seseorang itu Abdullah, orang akan memanggil tetap namanya Abdullah. Hayya Abdullah, marilah Abdullah. Abdullah, Abdullah, hayya. Sekolah. Bapak Ibu, amat disayangkan di negara awak kok. Nama seseorang Abdullah, dipanggil Dullah, Dullah, marilah Dullah. Apa arti Dullah itu Bapak Ibu? Nah, karena itu jangan disingkat-singkat dan jangan menyalahkan kepada artinya. Yang berikutnya, nama itu. Kenapa nama itu bisa terangkat dengan tinggi Bapak dan Ibu? Karena di antara yang menunjang itu nama seseorang itu sudah bagus, sudah baik. Jangan kita panggil dengan panggilan yang tidak baik. Ada beberapa nama yang ada dalam Al-Quran Bapak dan Ibu, yang nama itu jelas Allah melaknatnya, Allah memarahinya. Apa maksudnya? Misal nama-nama patung, jangan kasihkan nama itu kepada seseorang. Atau Bapak dan Ibu, nama orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun misalkan, jangan kasih gelar seseorang itu dengan Fir'aun. Kenapa? Fir'aun itu nama yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak dan Ibu, berhati-hatilah kita dalam memberikan nama. Ambo tidak sepakat terhadap orang yang mengatakan yang dikecekkan oleh orang Bapak Ibu, apalah artinya sebuah nama. Padahal dalam pandangan Allah, di mata Allah, nama itu sangat berarti. Dengan namalah terangkat derajat seseorang. Dengan namalah nanti di hari kiamat kelak, Bapak dan Ibu, Allah akan memanggil nama-nama yang terbaik di antara kita. Karena itu Bapak Ibu, kenapa ismun itu disebut dengan nama? Karena nama itu bisa mengangkat derajat seseorang setinggi-tingginya. Yang paling menarik, dalam kalimat basmalah itu, nama yang paling tinggi adalah Allah. Bismillah. Lalu apa tafsirannya Ustaz? Apa amalan yang harus kita lakukan Ustaz? Saya sampaikan Bapak Ibu di waktu yang singkat ini, maka libatkanlah Allah, sebutlah Allah, nama Allah dalam setiap perbuatan kita, walaupun perbuatan itu perbuatan dunia. Saya contohkan, ketika akan pakai baju, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, dapat pahala, diberkahi memakai bajunya. Bapak Ibu pakai kopiah, Bismillahirrahmanirrahim. Mau pakai sandal, Bismillahirrahmanirrahim. Mau melangkahkan kaki dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka banyakkan aktivitas kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah perbuatan itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana selanjutnya Bapak dan Ibu? Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan sampai ke Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ada kaitannya Alhamdulillahirabbil alamin itu dengan basmalah. Bagaimana kaitannya? Insyaallah subuh nanti kita sambung Bapak Ibu, karena di waktu subuh itu lebih panjang waktunya. Wa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.